Baik, di sini kita akan membahas materi mengenai manajer dan lingkungan organisasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa hubungan di antara keduanya. Hubungan manajer dan lingkungan organisasi sangat berkaitan. Dalam proses manajemen, tidak lepas pada masalah lingkungan yang dialami oleh seorang manajer. Perbedaan dan kondisi lingkungan akan berpengaruh terhadap konsep dan teknik serta keputusan yang akan diambil. Sebagai seorang manajer tidak harus hanya memperhatikan lingkungan usahanya atau intern saja, tapi juga harus bisa mengantisipasi lingkungan di luar perusahaan atau ekstern. Apa aja sih jenis-jenis lingkungan organisasi? Jenis-jenis lingkungan organisasi ada dua. Yang pertama, lingkungan internal adalah lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi. Lingkungan internal meliputi pemilik, tim manajemen, pekerja. Yang kedua, lingkungan eksternal adalah lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini dapat bertahan. Lingkungan eksternal meliputi lingkungan eksternal langsung. Pihak yang berkepentingan dalam lingkungan eksternal langsung yaitu pemegang saham, pemasok, serikat pekerja, pelanggan, dan pesaing. Yang kedua, lingkungan eksternal tidak langsung meliputi teknologi, iklim, masyarakat, ekonomi, dan politik. Oke, yang selanjutnya yaitu dua jenis lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Adapun dua jenis lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi yaitu yang pertama, lingkungan umum. Lingkungan umum adalah kecenderungan ekonomi, teknologi, sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi semua organisasi secara tidak langsung. Yang kedua yaitu lingkungan khusus. Lingkungan khusus yaitu kecenderungan dari pelanggan, pesaing, pemasok, peraturan industri, dan kelompok masyarakat peduli yang mempengaruhi bagaimana perusahaan menjalankan usahanya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan umum. Yang pertama, ekonomi. Keadaan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi sebagian besar organisasi yang beroperasi di dalamnya. Suatu perekonomian yang sedang tumbuh secara umum berarti bahwa lebih banyak orang yang bekerja dan secara relatif memiliki banyak uang untuk digunakan. Ekonomi yang sedang tumbuh tidak selalu berarti bahwa penjualan dari suatu perusahaan bertumbuh, melainkan hanya menyediakan lingkungan yang mendorong terjadinya pertumbuhan usaha. Yang kedua, komponen teknologi. Yang pertama, teknologi adalah pengetahuan, peralatan, dan teknik yang digunakan untuk merubah bentuk masukan, bahan baku informasi, dan sebagainya menjadi keluaran atau produk dan jasa. Yang kedua, tingkat teknologi dalam masyarakat atau industri tertentu cukup untuk menentukan produk apa yang akan dihasilkan, peralatan apa yang akan digunakan, dan bagaimana operasi akan dikelola. Yang terakhir, perubahan dalam teknologi dapat membantu perusahaan menyediakan produk yang lebih baik atau menghasilkan produknya dengan lebih efisien. Yang ketiga, komponen sosial budaya. Komponen sosial budaya dari lingkungan umum merujuk kepada karakteristik demografi serta perilaku, sikap, dan norma-norma umum dari penduduk dalam suatu masyarakat tertentu. Dan yang terakhir atau yang keempat, komponen politik atau hukum. Komponen politik atau hukum dari lingkungan umum adalah undang-undang, peraturan, dan keputusan pemerintah yang memimpin dan mengatur perilaku usaha. Lingkungan khusus. 1. Komponen pelanggan. Pelanggan membeli produk dan jasa. Perusahaan tidak dapat hidup tanpa dukungan pelanggan. Oleh karena itu, mengamati perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah penting bagi keberhasilan usaha. Kedua, komponen pesaing. Pesaing adalah perusahaan di dalam industri yang sama yang menjual produk dan jasa yang sama kepada pelanggan. Analisis pesaing adalah suatu proses untuk mengamati pesaing yang mencakup pengenalan pesaing, mengantisipasi pergerakan mereka, serta menentukan kekuatan dan kelemahan mereka.
3. Komponen pemasok. Pemasok adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, keuangan, dan sumber informasi untuk perusahaan lain. Ketergantungan pada pemasok adalah tingkat di mana perusahaan mengandalkan kepada pemasok oleh karena pentingnya produk pemasok bagi perusahaan dan sulitnya mencari produk lain sebagai pengganti. Ketergantungan pada pembeli adalah tingkat di mana pemasok mengandalkan kepada pembeli oleh karena pentingnya pembeli tersebut bagi pemasok dan sulitnya menjual produk kepada pembeli lain. Yang keempat adalah pemerintah. Pemerintah melakukan kegiatan yang proaktif seperti pemberian kebijakan, penetapan aturan hingga upaya antisipasi dan penyelesaian berbagai masalah. Perusahaan perlu memahami arah dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Dan yang kelima, masyarakat umum. Organisasi perlu memahami karakteristik dan perilaku kelompok masyarakat, bagaimana memuaskan kebutuhan dan mengantisipasi jika terjadi tekanan dari masyarakat. Memanfaatkan lingkungan yang berubah. 1. Pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Pengamatan lingkungan penting karena berperan terhadap kinerja organisasi. 2. Menerjemahkan faktor lingkungan. Setelah mengamati, manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi perusahaan. Biasanya manajer menerjemahkan kejadian dan masalah lingkungan sebagai ancaman atau kesempatan. 3. Menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah pengamatan untuk informasi kejadian dan masalah lingkungan, kemudian menerjemahkannya ancaman atau kesempatan, maka manajer harus memutuskan bagaimana menanggapi faktor-faktor lingkungan tersebut dengan memetakan. Peta keterkaitan adalah suatu gambaran grafik tentang bagaimana keyakinan manajer akan hubungan faktor-faktor lingkungan terhadap tindakan dari organisasi yang mungkin dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan budaya organisasi yaitu 1. Kemampuan beradaptasi, 2. Keterlibatan, 3. Visi yang jelas, 4. Kemantapan.